Hi everyone, come back again di Titik Kenal YouTube channel. So, what's up today everyone? Are you good? So, I hope you are always good. And so, I want to talk about exposition text in this video. Dan bagi kalian yang penasaran apa itu exposition text, kalian harus tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video kita. Nah, jadi langsung di sini di papan, saya sudah menuliskan beberapa tentang exposition text sendiri. Jadi, menurut pengertiannya dahulu, exposition text itu adalah sebuah teks yang menuliskan suatu sudut pandang dari sebuah isu. Nah, di sini tentang analytical exposition text. Jadi, kalau analytical exposition text itu adalah sebuah teks yang berisikan tentang pendapat penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Nah, biasanya exposition text ini ada di jurnal, karya ilmiah, mungkin juga bisa terjadi di pojok sebuah majalah atau dalam editorial. Selanjutnya, untuk analytical exposition text ini juga bisa dimasukkan dalam argumentative text karena memang teks ini isinya tentang argumen dari suatu penulis. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik penting untuk dibahas. Tapi sekali lagi, tujuan dari exposition text ini, analytical exposition text itu tidak merubah sudut pandang dari pembaca. Jadi di sini lebih membawakan sudut pandang dari penulis itu sendiri. Terus untuk struktur dari teks ini bagaimana? Nah, di sini ada 3 strukturnya. Yang pertama ada tesis. Tesis itu bisa jadi dalam paragraf pertama. Jadi letaknya ada di paragraf pertama, fungsinya sebagai topik utama dari sudut pandang penulis. Jadi di sini sang penulis itu mengungkapkan tentang pendapatnya, tentang sudut pandangnya, tentang suatu hal yang dibahas dalam teks tersebut. Lalu struktur yang kedua ada arguments. Nah, kalau arguments ini isinya adalah pendapat untuk mendukung topik utama. Jadi kenapa sih penulis setuju mengungkapkan pendapat seperti ini? Nah, itu dijabarkan dalam sebuah arguments. Biasanya arguments ini bisa lebih dari 1 paragraf atau bisa juga 2 arguments, 3 arguments. Semakin banyak arguments, maka semakin yakin bahwa topik ini memang penting untuk dibahas. Terus yang terakhir ada reiteration. Nah, reiteration ini biasanya ada di paragraf terakhir. Seperti kesimpulan memang, conclusion. Fungsinya sebagai penegasan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama. Jadi kita menjelaskan kembali dalam conclusion ini kenapa penulis setuju atau tidak setuju mengenai topik yang dibahas. Nah, tadi untuk struktur exposition text-nya. Sekarang, bagaimana dengan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam exposition text ini? Nah, untuk kaidah kebahasaannya di sini juga ada 3 macam. Yang pertama, teks ini harus menggunakan simple present tense. Kenapa? Karena teks ini merupakan pendapat dari suatu penulis, maka itu kita harus menggunakan simple present. Lalu yang kedua, kita juga bisa menggunakan stative verb di dalam analytical exposition text ini. Nah, jadi stative verb di sini adalah kata kerja yang menunjukkan suatu perasaan dari penulis itu sendiri. Biasanya dia berisikan tentang feel atau know, realize, sense, dan lain sebagainya. Pokoknya yang mengekspresikan dari penulis itu sendiri dalam menuliskan teks ini. Nah, yang terakhir di sini juga menggunakan connective word. Connective word itu berarti kata penghubung. Kata penghubung untuk menghubungkan klausa, frasa maupun kalimat. Nah, jadi tadi tentang analytical exposition text yang berisi tentang sudut pandang dari penulis tersebut mengenai sesuatu hal yang terjadi di sekitarnya. Nah, hal ini bisa apa saja ya objeknya, tidak terbatas. Dan teks ini sering dimunculkan dalam karya ilmiah, jurnal, maupun dalam sebuah penelitian. Ini tadi kita bahas tentang
analytical exposition text. Nah, mungkin di lain waktu kita akan memberikan contoh dalam analytical exposition text dan sekalian kita bisa mengulasnya di sana. Maka dari itu kalian harus selalu stay tune di YouTube channel kita karena kita selalu punya video yang up to date setiap hari. So the last for this video, and I hope you can understand well. See you next time. Bye.